Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, PGMI 5D akan mempresentasikan materi tentang sumber dan media pembelajaran fikih MI pada mata kuliah pembelajaran fikih MI dengan dosen pengampu Bapak Zainul Mutakin MH. Berikut anggota kelompok. Perkenalkan, saya Miladia Nurhayati, NIM 12205193216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber pembelajaran fikih. Belajar merupakan aktivitas interaksi aktif individu terhadap lingkungan sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Penciptaan kondisi belajar dapat dilakukan dari peserta didik sendiri atau dari guru sebagai bentuk bantuan belajar. Bantuan belajar berfungsi untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik sendiri. Sumber belajar merupakan sesuatu baik yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Sementara pembelajaran adalah penyediaan kondisi yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nani Istia dengan NIM 12205193066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media pembelajaran fikih. Yang pertama, menurut Hamka bahwa media pembelajaran adalah alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar materi tersebut lebih efektif dan efisien, sehingga materi pembelajaran lebih cepat ditangkap peserta didik dengan utuh serta dapat menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Sedangkan menurut Tafono, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima sehingga akan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk terus belajar. Nah, peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran kita harus memperhatikan hal-hal contohnya seperti tujuan pembelajarannya, keefektivitasan medianya, kemampuan peserta didiknya, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kemudian biayanya, dan kemampuan dalam menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran fikih adalah benda yang digunakan untuk menyalurkan proses pengirim kepada penerima dalam proses pendidikan atau pembelajaran fikih. Nah, seperti itu penjelasan tentang pengertian media pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Sylvia Dwi Aizia, NIM 12205193213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sumber belajar. Secara garis besar, sumber belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dirancang atau khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen instruksional. Yang kedua adalah dimanfaatkan, yang berarti tidak khusus didesain tetapi diperlukan keberadaannya dalam pembelajaran. Dari dua garis besar yang telah saya sebutkan dibagi lagi menjadi 6 jenis sumber belajar yang lebih spesifik. Yang pertama adalah pesan. Pesan di sini juga berarti tentang materi yang disampaikan, dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal yang berarti dikeluarkan oleh lembaga resmi, dan informal yang berarti
dari lingkungan sekitar atau masyarakat umum. Yang kedua adalah orang. Orang atau people ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok orang yang khusus dibina sebagai sumber belajar utama. Di sini sumber belajar utama yang dimaksud adalah tenaga pengajar pendidik. Dan yang kedua adalah kelompok orang yang selain sebagai tenaga pendidikan. Yang ketiga adalah bahan dan program, adalah pendukung dalam penyampaian pesan atau materi pembelajaran. Yang keempat adalah alat atau benda atau perangkat keras untuk sarana atau alat bantu proses pembelajaran. Yang kelima, metode yang merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang keenam adalah setting atau latar, di mana yang dimaksud setting atau latar ini adalah situasi dan kondisi lingkungan belajar, entah itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, atau lingkungan yang khusus dirancanakan oleh pengajar. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya Ayuni Zaratunisa, NIM 12205193072. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan atau dipaparkan teman saya di awal video tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi media pembelajaran fikih. Media pembelajaran, tujuan dari media pembelajaran ini adalah agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Karena dengan adanya media pembelajaran ini, siswa semakin semangat lagi dalam menerima dan memahami materi yang sedang diajarkan oleh guru. Begitupun dengan guru juga, guru dapat bisa lebih mudah dan leluasa lagi dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Sehingga dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari media pembelajaran fikih. Yang pertama yakni media visual. Media visual termasuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Jenis media ini bisa berupa media yang dapat diproyeksikan atau media yang tidak dapat diproyeksikan. Yang kedua yakni media audio. Media audio di sini yakni media pembelajaran yang berupa pesan suara atau guru menyampaikan materi dengan menggunakan pesan suara. Yang ketiga yakni media audiovisual. Media audiovisual ini mencakup tentang suara dan gambar. Dengan adanya media audiovisual ini, maka penyajian bahan ajar semakin optimal dan efektif. Karena apa? Di sini bukan hanya dari suara saja dalam penyampaian materinya, akan tetapi didampingi atau dibarengi dengan gambar-gambar sebagai pelengkap dari penyampaian materi tersebut. Baik, media pembelajaran yang selanjutnya yakni media cetak. Media cetak pada kenyataannya meliputi bahan bacaan atau media pembelajaran yang berupa media keterbacaan. Dengan membaca secara teratur, siswa dapat menyerap gagasan, teori, analisis, atau penemuan orang lain. Dan dengan kegiatan membaca ini, orang dapat mengikuti setiap perkembangan baru yang terjadi. Macam-macam dari media cetak yang pertama yakni buku siswa, atau bisa disebut dengan LKS, buku paket, atau buku yang dapat menunjang pendidikan peserta didik. Buku merupakan sarana yang penting bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.
Karena pada hakikatnya, penggunaan media dalam proses belajar mengajar juga bertujuan untuk mempermudah siswa dalam belajar. Yang kedua yakni majalah. Majalah merupakan suatu sarana untuk memelihara tingkat pengetahuan sendiri serta untuk menambah pengetahuan siswa. Yang selanjutnya yakni surat kabar atau koran. Surat kabar juga merupakan sarana penunjang dalam mempelajari atau dalam menambah wawasan baru, karena dalam surat kabar ini merupakan suatu cara untuk menambah pengetahuan siswa. Itulah penjelasan dari media pembelajaran fikih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Sofatul Arif, NIM 12205193158. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria media pembelajaran yang baik. Kenapa kita harus memilih kriteria media pembelajaran yang baik? Karena agar media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang diberikan kepada siswa agar tepat sampai tujuan. Nah, kriteria-kriteria apa saja yang bisa digunakan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik? Yang pertama adalah kriterianya sampai dengan tujuan. Maksudnya di situ agar media pembelajaran yang baik kita harus samakan dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang bisa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketika kita tidak menggunakan ketiga aspek ini, maka tujuan pembelajaran atau media pembelajaran yang kita gunakan akan tidak tepat. Yang kedua, luwes dan praktis. Nah, media pembelajaran tidak harus mahal dan memakai teknologi. Kita dapat menggunakan lingkungan di sekitar, benda-benda sekitar, dan bahkan simbol-simbol yang ada di lingkungan kita. Tidak harus melulu tentang teknologi yang canggih dan lain-lain. Yang ketiga, mampu menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini peran guru sangat penting karena apa? Media pembelajaran dapat mempengaruhi sisi psikologis anak, dan di situ peserta didik dapat mampu memahami media pembelajaran melalui gurunya. Nah, mampunya guru menguasai media pembelajaran itu sangat penting. Yang keempat adalah kesediaan murid atau keadaan murid. Kita juga harus memahami keadaan murid itu seperti apa. Sebagai contoh, si A dapat memahami pelajaran fikih dengan media pembelajaran membaca, sedangkan si B tidak bisa memahami pelajaran fikih dengan membaca. Nah, di sini peran guru sangat penting. Melihat keadaan siswanya yang seperti itu, kita dapat membedakan atau menggunakan media pembelajaran yang lain terhadap murid dan gurunya, terhadap murid A dan murid satunya. Nah, yang kelima adalah kesediaan barang. Nah, kesediaan barang atau media pembelajaran ini sangat penting bagi sebuah pembelajaran, karena kalau kita membuat suatu media pembelajaran, di situ kita harus sudah menyiapkan, prepare dan lain-lain agar media pembelajaran itu bisa efektif. Nah, kesediaan barang ini juga bisa disiapkan secara jauh-jauh hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Hima, NIM 12205193211. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah penyiapan media pembelajaran. Dalam hal penggunaan media pembelajaran itu harus memperhatikan 4 tahapan. Di antaranya persiapan, penyajian, penerapan, dan juga kelanjutan. Adapun di setiap tahapan tersebut perlu langkah-langkah yang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat RPP. Karena RPP merupakan pedoman mengenai apa saja hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mempelajari tujuan.
Maksud di sini yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu mempersiapkan materi. Jadi, materinya itu harus sesuai dengan apa yang akan diajarkan nantinya. Jadi, itu materinya itu sinkron ya, tidak menyeleweng. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu memilih media. Maksudnya, medianya itu harus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian materi dan media, dan juga kemudahan dalam memperoleh atau membuat media. Untuk langkah yang kelima, yaitu berlatih menggunakan media. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan ketika menggunakan media pada pembelajaran. Untuk langkah yang keenam, yaitu menyiapkan dan mengatur media agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai secara maksimal, serta langkah yang ketujuh yaitu memastikan tempat mengajar. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap penyajian. Tahap penyajian di sini berarti proses yang mengantarkan pada tahap penerapan penggunaan media dan aktivitasnya terjadi dari awal pembelajaran. Jadi, guru itu diusahakan untuk mengkondisikan suasana belajar siswa. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada tahap penerapan. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu menggunakan media. Jadi, dalam penggunaan media ini, guru harus berusaha sebaik mungkin dalam menggunakannya untuk mencapai hasil yang memuaskan. Untuk langkah yang kedua, yaitu melakukan evaluasi. Nah, setelah selesai proses pembelajaran, maka guru harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan media tersebut guna untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa pada materi tersebut. Nah, untuk tahap yang keempat, yaitu ada tahap kelanjutan. Untuk langkahnya, yang pertama yaitu pemahaman materi. Bisa dengan cara guru menyuruh siswa untuk membuat rangkuman tentang materi tersebut atau tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan tersebut. Untuk langkah yang kedua yaitu tindak lanjut. Jadi, guru diharapkan terus menggunakan media pembelajaran agar terbiasa menggunakan dan menguasainya. Sehingga dengan penggunaan media pembelajaran yang berkelanjutan tersebut akan meningkatkan kualitas hasil belajar dan memaksimalkan tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan juga teman-teman saya yang sebelumnya tadi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warindu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.